Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piki Alfiandi dengan NIM 2401020062. Saya dari Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas, yaitu Orkom, yang di dosen pembimbing saya Pak Razi. Izin Pak. Materi pertama yang saya akan bawa adalah itu sejarah komputer dan perkembangan pada komputer. Sebelum itu, teman-teman pasti belum tahu sih apa itu sih komputer. Komputer ini adalah perangkat elektronik yang dapat memproses dan mengolah data secara cepat dan akurat. Komputer ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu perintah input, alat mengolah input, peralatan output yang memberikan. Mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan komputer, atau teman-teman punya komputer di rumah. Pasti teman-teman tahu itu apa komputer. Keyboard. Ini mungkin teman-teman belum tahu siapa sih penemu komputer. Penemu komputer ini adalah Charles Babbage, Desember 6, 1791, Oktober 1981. Kata komputer berasal dari kata Latin computare yang berarti menghitung. Kata ini awal digunakan untuk menggambarkan orang yang bekerja melakukan penghitungan aritmatika. Tokoh penemunya adalah Charles Babbage. Salah satunya ini, teman-teman, ada Lovelace dan Alan Turing adalah tokoh-tokoh yang berkontribusi besar dalam penemuan komputer. Tokoh-tokoh ini nama-nama besar yang menemukan komputer. Ini bagaimana sih sejarah awal perkembangan komputer? Sejarah awal perkembangan komputer ini, teman-teman, pertama kali ini dipelopori oleh Konrad Zuse dari Jerman pada tahun 1941, yang menciptakan komputer bernama Z3. Yang menciptakan komputer bernama Z3 ini untuk merancang pesawat dan peluru. Kemudian Inggris juga membuat komputer bernama Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman pada 4 Oktober 2023. Ini yang Inggris ini pada Oktober tahun 2023 tahun lalu, teman-teman. Sedangkan yang Konrad Zuse dari Jerman ini, dia pada tahun 1941 menciptakan komputer ini bernama Z untuk merancang pesawat dan peluru pada masa militer. Ini generasi komputer. Komputer ini berkembang pada generasi pertama sampai kelima. Ini generasi pertama, teman-teman. Ini gambar komputernya. Generasi pertama ini, generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Komputer ini muncul pada tahun 1946. Beratnya itu bisa mencapai 30 ton, teman-teman. Ini komputer ini, generasi pertama ini digunakan dalam akademik dan militer. Pada tahun 1937 itu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Yang tadi, teman-teman, saya jelasin. Ini Konrad Zuse dari Jerman nih. Ini komputer pertama yang digunakan nih untuk memecahkan kode militer itu, teman-teman. Ini gambarnya, teman-teman. Ciri dari generasi komputer pertama ini itu program dibuat dalam bahasa mesin. Ada menggunakan konsep storage program, ada juga komponen digunakan tabung hampa udara. Ukurannya itu agak besar, teman-teman. Kayak gini kan contohnya, ini besar nih ukurannya. Sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Agak ribet tuh. Dapat disimpan magnetic tape dan magnetic sticks. Contohnya komputer IBM 701 buatan 1903 sebagai komputer komunikasi berukuran besar, dan IBM 705 yang dibuat tahun 1999 ini. Ini contohnya, teman-teman, komputer yang pertama. Baiklah. Dan ini generasi komputer yang kedua, teman-teman. Dimana komputer generasi kedua ini
menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum. Tabung vakum itu yang generasi pertama teman-teman. Dia diganti dengan transistor untuk yang transistor itu untuk menggantikan tabung vakum yang pertama. Komputer generasi ini mulai pada sekitar tahun 1959 sampai 1965. Kemudian pada tahun 1953 IBM ini teman-teman, generasi kedua ini IBM memulai bisnis komputer dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Nah, ini ciri-ciri generasi komputer yang kedua. Ciri-cirinya itu ada kapasitas memori utama cukup besar. Komponen ini digunakan transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Menggunakan magnetic dan mempunyai kemampuan proses relatif. Proses operasi lebih cepat. Orientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya komputer PDH dan PDP-8 buatan tahun 1993 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 770, IBM 4 MCI dan sebagainya teman-teman. Nah, ini contoh komputer generasi kedua teman-teman. Menurut saya lebih bagus daripada generasi yang pertama. Dan generasi yang pertama itu sangat berat teman-teman dan memerlukan daya listrik yang sangat kuat. Kalau generasi kedua ini dia agak lumayan kecil, dia kayak tebal gitu. Nah, dan ini kita masuk ke generasi ketiga, dimana komputer generasi ketiga ini menggunakan sirkuit terpadu ICA sebagai komputer utama. Komputer generasi ini merupakan komputer pertama yang bisa berinteraksi dengan keyboard dan monitor teman-teman. Dan ini contohnya hampir sama dengan generasi kedua, tapi dia ada gini, ini nih teman, tambahannya gini. Dengan keyboard dan monitornya, dia ada keyboard dan monitornya teman-teman. Dalam generasi ketiga ini teman-teman dapat mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer ini untuk melancarkan program Apollo mereka. Perusahaan NASA ini dia menggunakan komputer generasi ketiga teman-teman. Bayangkan, untuk meluncurkan Apollo mereka tuh, program Apollo mereka, melancarkan program Apollo mereka teman-teman. Seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Combat Service Mobile. Nah, ini merupakan ciri-ciri generasi komputer ketiga. Nah, di mana itu ada komponen yang dipakai adalah IV atau Integrated Circuits. Ini yang terdiri dari ratusan atau ribuan transistor berbentuk hevat, integrated circuits dan voltage integrators. Proses operasinya lebih cepat teman-teman dan lebih tepat. Kapasitas memorinya komputer lebih jauh besar daripada generasi yang kedua. Generasi pertama, generasi ketiga ini dia dari perkembangan zaman, komputer ini lebih besar dan kapasitasnya itu lebih besar dan operasinya itu lebih cepat dan tepat. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil dibandingkan komputer yang kedua, yang pertama, dan penggunaan listrik lebih hemat ini. Menurut saya untuk generasi ketiga ini udah bagus teman-teman. Dan dapat nih menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Alat input outputnya mengalami pengaman dan menggunakan visual display dan final. Dia makin berkembangnya zaman, generasi ke generasi, komputer ini makin berkembang teman-teman, lebih dari generasi yang pertama yang agak besar, agak berat. Dia ada sampai pengembangan generasi ketiga ini lebih bagus teman-teman. Contohnya itu komputer IBM, S3, Innova, CD, PDH dan sebagainya dan lainnya sebagainya. Nah, ini contohnya teman-teman. Dan kita masuk generasi keempat, di mana komputer generasi keempat ini menggunakan microprocessor yang dikembangkan pada awal 1970-an.
di mana generasi komputer keempat ini dimulai pada dasawarsa 1970-an nih teman-teman. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat Microsoft Store dia tuh mulai berkembang. Maksudnya gimana? Dimulai dari komputer rumahan sampai komputer meja. Paham gak? Ini kan ada yang komputer keempat nih kan? Dia kan ada yang komputer rumahan tuh untuk di rumah aja. Nah, dia ada juga komputer yang sampai itu komputer meja. Nah, itu ada mejanya langsung teman-teman. Dari komputer dan teknologi selanjutnya adalah laptop teman-teman, dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal. Generasi keempat nih teman-teman, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang pates atas ponsel cerdas teman-teman. Nah, ini ciri generasi komputer keempat. Ini yang disebut juga sebagai bipolar resistance integration. Dia itu menggunakan microprocessor yang berbentuk chip. Teman-teman mungkin tahu chip itu gimana kan? Yang kecil tuh untuk memori komputernya teman-teman. Contohnya komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004. Dan ini contoh komputer generasi keempat. Dari perkembangan zaman, menurut saya komputer keempat udah paling bagus menurut saya teman-teman. Dia memiliki operasi yang sangat cepat dan memori yang kualitas besar, dapat menyimpan berbagai macam teman, dapat membantu teman untuk bekerja. Dan kita masuk generasi kelima, di mana generasi yang sekarang ini kita gunakan itu komputer generasi kelima. Mungkin teman-teman pernah menggunakan komputer ini seperti gambar nih, komputer ini di rumah mungkin teman-teman punya atau pernah pakai di sekolah, di kampus, dan di kantor dan lain sebagainya. Generasi kelima ini, komputer generasi kelima ini menggunakan kecerdasan buatan AI teman-teman. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya tuh itu menggunakan kecerdasan buat AI. Mungkin teman-teman tahu itu AI gimana, kerjanya gimana. Kan sekarang nih semakin perkembangan teknologi, sekarang semakin canggih teman-teman. Komputer ini biasa mengolah bahasa sehari-hari, menyesuaikan keadaan dan memahami suatu lingkungan. Maksudnya itu menggunakan bahasa sehari teman-teman. Dia paham bagaimana teman-teman itu ingin apa, dia tahu menyesuaikan keadaan teman-teman. Dia tuh dapat memahami suatu lingkungan. Digadang-gadang nih teman-teman, sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini adalah generasi kelima, dan diciptakan pertama ini kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer generasi kelima ini mempunyai resolusi yang sangat tinggi teman-teman, dan begitu tajam. Perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang teman-teman, negara yang pertama kali yang di Jepang. Dan proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen yang penting di dalam sistem komputer saat ini. Mungkin teman-teman punya di rumah kan? Ya, ada yang tahu, ada yang belum tahu. Inilah gambaran komputer generasi kelima. Di kampus mungkin di sekolah kalian pernah menggunakan komputer ini. Pada komputer kelima ini menerapkan ragam teknologi modern teman-teman, seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan AI yang tadi saya bilang nih, kecerdasan buatan AI teman-teman, atau kalian lebih mengenal dengan sebutan artificial intelligence. Nah, ini ciri-ciri generasi komputer kelima teman-teman, dimana komponen ini yang dipakai adalah versi VLSI atau Very Large Integration. Kemampuan komputer ini dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan buatan AI. Teman-teman dapat membantu, menurut saya perkembangan generasi komputer kelima ini dapat membantu teman-teman untuk memudahkan pekerjaan, buat tugas di sekolah, di kampus, dan sebagainya. Dan dimana AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip, yang dimana chip itu yang komputer yang keempat teman-teman.
dia tuh mulai dikembangkan komputer ini yang dapat menggantikan komputer yang keempat. Jepang adalah negara yang mempelopori komputer generasi kelima. Jepang ini sangat perkembangan teknologi Jepang ini sangat bagus berdasarkan. Mereka udah menciptakan robot dan di kantor-kantor mereka yang kerja itu robot, teman-teman. Saling tahu lebih banyak robot daripada manusia yang bekerja. Makanya teman-teman harus mengikuti perkembangan teknologi supaya tidak ketinggalan pada dunia sekarang ini. Dan dunia sekarang ini semua dunia yang sangat canggih dengan teknologi, teman-teman, dimana AI sekarang adalah menurut saya sangat bagus. Nah, ini gambaran generasi komputer, teman-teman. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mungkin teman-teman pernah mencobanya atau pernah pakai atau ada di rumah dari generasi komputer ini, teman-teman. Baiklah, pada materi kedua ini saya akan menjelaskan konsep konversi bilangan biner dan bilangan bertanda. Biner ini adalah sistem pengisian angka yang menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1. Setiap digit dalam bilangan biner disebut bit. Bilangan biner digunakan dalam sistem komputasi untuk mewakili informasi yang dapat dipahami dan digunakan oleh komputer. Bagaimana sih maksudnya dan mengapa sih misalnya teman-teman itu mendapatkan bilangan biner ini 1 tambah 1 itu ngapa sama dengan 0 bukan 2? Kalau dalam matematika 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kalau dalam biner itu 1 tambah 1 sama dengan 0. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam biner ini hanya ada dua angka, yaitu 0 dan 1. Kan dalam pengertiannya ada yaitu 0 dan 1. Setiap digit dalam bilangan biner disebut bit. Dan sehingga dua itu ditulis sebagai 1 dan 0. 1 dan 0. Karena bilangan biner ini penomorannya itu hanya menggunakan dua angka, kan dua angka ini yang 0 dan 1 tadi. Mungkin teman-teman kurang paham tentang bilangan biner, cara mencari binernya gimana. Saya juga baru mengetahui tentang biner ini. Saya menjelaskan sedikit, cuman yang saya tahu mengapa hal itu terjadi ya karena dalam biner ini hanya menuliskan angka 0 dan 1, dia tidak ada angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dia ada 0 dan 1, 1 dan 0. Dan selanjutnya bilangan biner bertanda. Di mana bilangan biner bertanda adalah bilangan biner yang mencakup angka negatif tanpa bilangan biner bertanda ditentukan oleh digit tersebut. Terdepan 1, maka bilangan negatif untuk balik. Untuk menemukan nilai absurd dari bilangan biner bertanda ini, bila berbalikkan semua angka 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Paham maksudnya? Angka 1 ini dia akan menjadi angka 0 dan sebaliknya juga angka 0 akan menjadi 1. Mana sih itu gimana dapatnya biner tuh 10 01? Dapat mudah teman-teman menggunakan aplikasi. Saya kemarin menggunakan aplikasi untuk pembelajaran itu, membantu saya kalkulator converter. Ini aplikasinya teman-teman. Aplikasi ini memudahkan teman-teman untuk mengetahui bilangan biner. Misalnya teman-teman masukin desimalnya ini tadi kan 2. Jadi 1, biasanya 1 aja. Ini kan 2 pangkat 0. Kalau 2 pangkat 1 jadi 2. 2 ini 1 0. Coba 4. 1 0 0. Coba kita tes 8. 1 0 0. Ini mungkin dapat membantu teman-teman belajar menggunakan kalkulator ini biar teman-teman mengetahui bilangan desimal dan bilangan biner. Ini bilangan biner pecahan teman-teman. Dimana biner pecahan ini misalnya gini, ini kan 1 kali 2 per 3, 1 kali 4. Ini nilainya ini teman-teman ditambah, nilainya ini ditambah. Maksudnya nih pangkat ini dikali nih, makanya dapatnya 8. Misalnya gini, ini kan 2 pangkat 3, 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8.
seterusnya. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 1 2. 2 kali 0 ya 1. Di sana 0. Ini sebenarnya nggak pakai lagi. Dan seterusnya gitu teman-teman. Dan ini asal penjumlahannya. Ini kita kecilin lagi. 1 kali 8 8, 1 kali 4 4, 0 kali 2 0 ya. Masa 0 kali 2 hasilnya 2 kan. 0 kali 2 kan sama dengan 0. Dimana kita jumlahin 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah 0,5 tambah 0,25 tambah 0,15 hasilnya 1375. Nah, dan ini pecahnya. Misalnya gini, 2 pangkat min 1 sama dengan 1 per 2 min 1 sama dengan 1 per 2. Dan hasilnya 0,5. Gimana sih maksudnya tuh? Maksudnya gini teman-teman. Kan 1 ini dikali 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Misalnya gini aja. 1 ini dibagi sama dengan 1 ini dibagi sama dengan 2. Kalau punya ini tetap 2. Ini dibagi 1 dibagi 2. Dengan pertanyaannya kita kecilin lagi biar mudah mendapatkan minnya, kita hilang, kita tambah 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 2 hasilnya 0,5. 1 bagi 2 kan 0,5. Dan seterusnya gini juga teman-teman. Kita pecahin biar lebih mudah. 2 pangkat min 2 itu kita pecahin ini 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4, dapatnya 0,25. Nah, ini konsep dasar pertambahan bilangan biner. Mungkin teman-teman tahu pertambahan, ada yang tidak tahu gimana sih. Maksudnya gini, kalau pertambahan ini 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Kan udah saya bilang tadi, ngapa 1 tambah 1 sama dengan 0 itu? Karena dalam biner ini tidak ada angka selain cuman ada angka 0 dan 1, dan angka yang 2, 3 dia tidak ada. Nah, dan dimana gini, misalnya ini 101 110 ditambah 110. Nah, 1 tambah 0 sama dengan 1. Ini kan 1 tambah 0 sama dengan 1 teman-teman. Dan ini 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kan 0 tambah 1 sama dengan 1. Ini konsep dasarnya ini udah ada. Dapat dengan cari of 1, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena digit besar dengan 1, maka harus dikurangi dengan 2 basis biner. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0 dengan cari of 1 teman-teman. Dan 1 tambah 1 sama dengan 0. Dan ini 1 tambah 1 sisanya 1. Nah, dan seterusnya gini. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Ini teman-teman ada yang paham atau yang belum paham. Nah, ini dan teman-teman harus mengetahui ini dalam biner nih, 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini biner perkalian. Nah, ini konsep dasarnya teman-teman, dimana 0 ini dikali 0 sama dengan 0. 1 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 1 sama dengan 1. 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Beda deh kayak pertambahan tadi teman-teman. Pertambahan tadi kan 0 tambah 0 emang 0. 1 tambah 0 ya 1. 0 tambah 1 ya 1. 1 tambah 1 dia 0 tadi pertambahan. Kalau perkalian dia kebalikannya teman-teman. 1 dimana 1 kali 1 ini sama dengan 1 kalau perkalian. Nah, misalnya gini teman-teman, cari dulu 0 kali 0 0 0 kali 0 0 0 0 0. Lalu kalian ini kan ini udah mungkin teman-teman tahu kan gimana cari perkalian gini. Nah, lalu kita tambahkan ini 0 0 0 0. Ini apa ini 1. Nah, sedangkan 0 tambah 0 0. 0 tambah 1 0 tambah 1 tadi 1. 1 tambah 0 ya 1. Tambahan tadi ini. Habis bagian kita menentukan hasilnya kita pertambahan teman-teman. Dan ini 0 tambah 1 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 0. 0 tambah 1 itu 1 ya teman-teman. 1 tambah 0 1 0. 1 tambah 1 0. 0 tambah 1 1. Ini seterusnya. Dan ini hasilnya teman-teman, dimana 1 1 1 0 dikali 1 1 0 0 hasilnya 1 0 1 0 1 0 0 0. Nah, dan ini yang IEE 7540 30.
signya di mana 0 itu positif, X poinnya itu 0110 124 sampai 127 sama dengan min 3, di mana 124 ini teman-teman dikurang 127 itu kan sama dengan min 3. Mantisanya itu 0,25, keseluruhan 1 kali 01 dikali 2 pangkat min 3, X plus kurang 3, geser koma dikikir 0, hasilnya 0,00101. Nah, ini dimana kita mencoba itu 1 dikali 2 pangkat min 5. Nah, dimana 0,2 pangkat 0, 0,2 pangkat 1, 0,2 pangkat 2, 1,2 pangkat 3, dan seterusnya tambahin. Nah, dimana hasilnya 0 tambah, kan ini dapatnya dari itu teman-teman, apa namanya, ini kan hasilnya 0, kalau 0 kali 2 kan 0 nih dapatnya nih. Kan teman-teman bertanya, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari kalian ini. Sekarang 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0,125 tambah 0 tambah 0 03125, hasilnya 015265. Mungkin teman-teman lebih mudah teman-teman menggunakan kalkulator biar dapat hasil dari ini. Dalam materi selanjutnya saya akan mempresentasikan karakter ke dalam bentuk biner maupun sebaliknya dengan standar ISJII. Ini ke biner. Setiap karakter dipresentasikan oleh 8 bit. 1 bit kode biner, setiap bit berisikan 0 atau 1 tergantung posisi dalam urutan, dimana dalam setiap bit ini 0 atau 1 ini posisinya itu tergantung urutan bitnya. Dan selanjutnya teman-teman kita biner ke SCCI. Kode SCCI mengubah karakter individual menjadi nilai biner, desimal, dan hexadesimal yang dapat diproses oleh komputer tersebut. Mungkin biner teman-teman udah tahu apa sih itu biner, apa sih itu desimal, dan apa itu hexadesimal yang dapat cuman diproses oleh komputer. SCI ini penting teman-teman. Nah, karena standar pengkodean ini karakter paling utama pemrosesan data sebagian besar sistem komputer ini teman-teman modern menggunakan Unicode yang tadi saya jelaskan, di mana universal code yang juga dikenal sebagai Unicode World List Charter Standard teman-teman. Ini merupakan standar pengkodean karakter yang mencakup pengkodean SCCI ini teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kerja SCCI ini? Cara kerja ini ada gini teman-teman. Cara kerjanya ini menawarkan serangkaian karakter yang diterima ini dan dipahami secara universal untuk komunikasi dasar. Nah, dimana teman-teman ini harus memahami karakter yang ada di dalam pengkodean SCCI ini teman-teman, biar dapat dipahami secara universal untuk komunikasi data dasar. Nah, hal ini memungkinkan pengembangan untuk merancang antamuka yang dapat dipahami oleh manusia dan komputer teman-teman. Dimana SCCI ini pengkodean serangkaian data sebagai karakteristik yang dapat ditafsirkan dan ditampilkan sebagai teks, bisa dapat dibaca oleh manusia dan sebagai data kode di komputer. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Itu maksudnya gini, teman-teman masuk pengkodean ini biar dapat dibaca oleh manusia dan sebagian data ini bagi komputer, dan manusia dapat membaca teman-teman, komputer juga dapat membaca juga dan dapat dibagi kepada komputer ini. Dan program ini menggunakan design set teman-teman karakter ini untuk menyederhanakan tugas-tugas tertentu, misalnya dengan dengan menggunakan kode karakter SCCI ini mengubah 1 bit saja dapat dengan mudah mengubah teks dari huruf besar ke huruf kecil. Nah, misalnya teman-teman mengubah huruf besar nih ke huruf kecil, teman-teman bisa dapat menggunakan pengkodean SCCI ini teman-teman.
IS. Mungkin teman-teman tuh belum tahu sih apa sih itu aritmatika komputer. Aritmatika komputer adalah dasar dari operasi pengolahan data dalam komputer. Operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, ini teman-teman, perkalian dan pembagian. Data yang bagaimana yang dioperasikan? Pertama itu adalah data yang berupa data angka. Data angka ini digolongkan menjadi data bilangan bulat atau integer, pecahan atau float. Ini kita belajar ALU dulu teman-teman. Semua operasi aritmatika dilakukan oleh ALU. ALU itu atau Arithmetic Logic Unit, di mana bagian CPU yang berfungsi untuk membentuk operasi aritmatika dan logika terhadap data-data yang kita inginkan. ALU ini yang berfungsi teman-teman. Dia itu merupakan bagian CPU ini yang berfungsi membentuk operasi dia nih, aritmatikanya dia nih, dan logika terhadap data. Semua prosesnya gini teman-teman. Semua komponen CPU lainnya dan komponen penyusun komputer secara keseluruhan berfungsi itu membawa data ke ALU untuk diproses, lalu mengambil lagi hasil proses dari ALU. Maksudnya gini, misalkan teman-teman ini mempunyai data nih, data ke ALU nih untuk diproses data-data teman-teman ini, lalu mengambil lagi hasil proses dari ALU tersebut. Ini representasi prosesnya. Pertama ini control unit, register ALU, flags, register. Ini referensial. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu konsep dasar sirkuit digital. Di mana di sini ada pengertian sirkuit digital, teman-teman. Sirkuit digital ini untuk sistem elektronik yang menggunakan sinyal digital untuk mengolah, menyimpan, dan mentransmisikan data. Di mana sinyal digital ini memiliki dua tingkat tegangan, yaitu tingkat 1 dan rendah itu 0. Digunakan dalam berbagai perangkat elektronik modern. Ini contoh gambar lubang logikanya teman-teman. Ada satu nih, ada N, tipe IC nya 740, simbol logikanya A, B, X, ini input, ini AB ini input, ini X ini output. Persamaannya itu X sama dengan A kali B, dimana tabel kebenarannya itu input A 00011, B 011 011, dan outputnya X 0001. Bagaimana mendapat inputnya itu dari persamaan ini? Ini kan X sama dengan A kali B, berarti nilai input ini A yang B ini dikali 0 kali 0 0, 0 kali 1 0, 1 kali 0 0, 1 kali 1 1. Itu mendapatnya. Dan ada lagi OR7432 AB, ini input dan ini X output, dimana X nya ini sama dengan A tambah B. Inputnya ini ada A tambah, berarti 0011, berarti 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 1 teman-teman. Ada yang selanjutnya, ada NOT, ada NET, ada NOR, XOR, XNOR. Ini persamaannya, ada tipenya, ada simbol logikanya teman-teman. Dia ini kalau untuk mencari tabel kebenaran ini, lihat dari persamaan ini rumusnya nih. Berarti outputnya ini misalnya ini X sama dengan A kali B teman-teman. Sekarang ada representasi data, dimana itu ada sistem bilangan biner. Dia hanya menggunakan dua angka teman-teman, yaitu 0 dan 1. Sedangkan ada kode digital, ada B, CD contohnya, Gray codes, dan ada boolean algebra untuk menyederhanakan ekspresi logika. Di sini ada jenis sirkuit digital, di mana jenis sirkuit digital ini ada konvensional, di mana ini outputnya ini Anda bergantung pada saat ini. Contohnya itu gerbang logika, encoder, decoder yang tadi teman-teman, ada yang saya jelasin logika, ada encoder, ada decoder. Dan kedua ini ada sirkuit sequential. Ini ada outputnya ini bergantung pada input saat ini dan keadaan sebelumnya. Beda yang kayak sirkuit konvensional ini juga punya perbedaan, contohnya juga beda. Contohnya itu ada flip flop, register, dan counter. Ini tabel kebenaran teman-teman. Ini merupakan gerbang logika N.
fungsinya itu bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Tabel kebenarannya ini. Di mana fungsi bernilai 1 jika salah satu input bernilai 1 ini, misalnya gini, ini kan kayak yang saya jelasin tadi n nih. Ini kan berarti rumus persamanya X sama dengan A dikali B. Berarti A B ini dikali B, A dikali B dapat menghasilkan dapat hasil dari output nih. Misalnya gini, 0 kali 0 sama 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini ada aplikasi sirkuit digital, dimana ada aplikasi ini, ada yang komputer dan microsoftware, ada peralatan komunikasi router modem, ada sistem kontrol industri, dan ada elektronik konsumen televisi. Kalau elektronik konsumen ini televisi digital, smartphone, laptop yang digunakan teman-teman sehari-hari, yaitu HP atau televisi untuk menonton dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ada alat dan software simulasi, di mana alat ini digunakan untuk praktik langsung dalam merancang dan menganalisis sirkuit digital alat ini. Contohnya itu ada breadboard. Breadboard ini papan elektronik tanpa solder yang digunakan untuk merangkai sirkuit digital yang sementara, teman-teman. Breadboard nih, dia ini papan elektronik tanpa solder yang merancang sirkuit digital yang sederhana, yang sementara. Sedangkan contohnya itu merancang sirkuit gerbang logika dasar. Breadboard nih, logika dasar contohnya. Sedangkan IC gerbang logika ini chip kecil teman-teman, yang berisi gerbang logika seperti and or not. Tuh contohnya membuat dan menguji fungsi logika sederhana. Kalau IC gerbang logika tuh dia membuat atau menguji gerbang logika sederhana. Itu selanjutnya ada osiloskop. Osiloskop ini dimana alat untuk melihat bentuk ya nih, melihat bentuk sinyal elektronik. Contohnya mengukur sinyal digital dalam sirkuit. Ini osiloskop nih. Dan ada juga ada power supply. Contohnya itu memberikan daya ke breadboard untuk eksperimen, teman-teman. Dan ada lagi multimeter. Multimeter itu contohnya itu untuk memeriksa koneksi tegangan dan rangkaian. Selanjutnya ada software. Software ini mempermudah simulasi dalam analisis sirkuit tanpa perlu perangkat keras. Software nih, contohnya ini ada Proteus. Proteus ini software simulasi elektronik yang merancang sirkuit analog atau digital. Ini Proteus, contohnya itu Microsoft sensor dalam rangkaian logika. Selanjutnya ada Tinkercad atau itu platform yang berbasis web untuk simulasi sirkuit gerbang logika. Contohnya itu merancang proyek kecil yang seperti membuat lampu LED berkedip. Ini di Arduino IoT Tinkercad, teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah menggunakan software Tinkercad ini untuk membuat lampu LED yang berkedip, atau membuat proyek kecil yang disuruh dosen ke guru. Dan ada lagi Logisem. Logisem ini dimana software sederhana untuk mempelajari merancang sirkuit logika digital. Contohnya itu membuat rangkaian, kombinasi, dan sekuensi. Dan ada lagi juga, teman-teman, Multisem, merancang rangkaian digital IC, Telsisped untuk rangkaian software
Ada lagi itu circuit lab. Circuit lab itu untuk simulasi gerbang logika dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya aplikasi dalam kehidupan sehari yang mahasiswa gunakan itu ya ada siswa dan mahasiswa itu menggunakan untuk breadboard dan Tinkercad untuk tugas praktikum. Breadboard dan Tinkercad ini untuk tugas praktikum misalnya mahasiswa dan siswa menggunakan. Aplikasi ini sangat membantu untuk mahasiswa dan siswa teman-teman. Dan ada lagi Hobbybees dan Maker. Dia ini mereka menggunakan Arduino dan Proteus untuk membuat proyek IoT yang sederhana. Arduino, mungkin teman-teman tahu Arduino itu apa, IoT untuk menggunakan proyek yang sederhana. Dan ada lagi itu profesional elektronik, dimana ini mereka menggunakan Multisim dan LTSpec untuk merancang proyek elektronik. Nah, mereka itu menggunakan Multisim untuk merancang produk elektronik. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya menjelaskan laporan tugas simulasi organisasi komputer, implementasi kode program ke dalam bentuk RAM statik. Nah, dimana ini dosen pemambu Bapak Muhammad Razilat Muni Eskom MSc. Nah, ini saya langsung saja, dimana implementasi kode program ke dalam bentuk RAM statik. Sini saya pembahasannya ada struktur dasar komputer, dimana saya mengambil ini untuk menjelaskan tentang struktur dasar dari komputer dulu. Yang pertama itu ada input device atau perangkat masukan. Dimana perangkat masukan adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Nah, dimana contohnya itu yaitu antara lain keyboard, mouse, joystick, webcam, pemindai barcode, pemindai sidik jari kalian, flash disk, dan banyak lagi yang termasuk perangkat yang ada di komputer, di laptop, di HP. Yang kedua itu ada output device atau perangkat keluaran, di mana perangkat keras yang digunakan untuk menghasilkan output yang seperti gambar, suara, atau dokumen cetak. Beberapa contoh itu yang sering digunakan adalah monitor, printer, plotter, dan speaker. Mungkin kalian teman-teman pernah menggunakan printer yang itu untuk ngeprint kertas, ngeprint tugas, ngeprint skripsi, dan lain-lain sebagainya, dan speaker untuk mendengarkan musik, dan banyak lagi. Yang ketiga itu ada CPU atau Central Processing Unit, di mana komponen hardware yang berfungsi sebagai pengolah data utama pada komputer. CPU ini menerima menjalankan instruksi serta data yang berasal dari perangkat lunak. CPU ini juga sering disebut sebagai komputer karena mengontrol dan mengatur jalan program serta aplikasi dalam sistem komputer. Tanpa CPU ini, komputer tidak dapat berfungsi dengan baik. CPU ini sangat penting dalam komputer. Baiklah, untuk yang keempat ada itu data bus atau data bus. Data bus ini adalah jalur yang digunakan untuk mentransfer data antara komponen dalam sistem komputer, di mana pada suatu waktu seketika itu saluran hanya bisa membawa 1 bit data, dan jumlah saluran ini bisa menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer sekaligus. Yang kelima itu ada I atau O, Flash I/O adalah saluran yang terhubung dengan prosesor untuk menghubungkan perangkat tambahan ke komputer lainnya. FAT ini digunakan untuk memasang perangkat seperti flash disk, perangkat lainnya yang memerlukan koneksi ke sistem komputer. Nah, misalnya gini, flash disk kalian tuh nanti kan memerlukan perangkat lainnya untuk memerlukan koneksi ke sistem komputer. Ya, ini dia salurannya yang terhubung dengan prosesor itu untuk menghubungkan perangkat dari komputer tambahkan ke komputer. Yang keenam itu ada memori.
di mana perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi komputer, baik secara sementara maupun permanen. Memori terbagi menjadi dua jenis, yaitu memori internal dan eksternal. Dan ada juga memori ini sangat penting dalam perangkat kalian. Memori ini untuk menyimpan data kalian yang ada di HP, di laptop. Dan memori ini ada menjadi dua, ada memori internal dan eksternal. Memori ini sangat berperan penting dalam handphone. Dia pasti ada. Kalau nggak ada memori ini, susah untuk menyimpan data kalian yang telah tersimpan di handphone kalian ataupun di laptop kalian. Yang ketujuh itu ada control bus, di mana jalur yang digunakan untuk mengontrol pengguna dan akses data pada bus maupun address bus. Ya, ini dia tuh untuk mengontrol penggunaan dan akses data yang ada pada data tersebut. Ini control bus. Nomor 8 ada address bus, di mana yang digunakan untuk menunjukkan lokasi sumbernya di dalam proses data tersebut. Nah, CPU ini mengirimkan alamat memori yang akan dibaca atau ditulis melalui jalur ini. Nah, selanjutnya ada code input, ada codingan dengan outputnya. Di sini dalam laporan ini saya membuat codingan dulu. Codingannya ini berupa codingan program peruangan C++, di mana kita bisa lihat outputnya di bawah ini, juga dari output yang dari codingan tersebut. Nah, kurang jelas ya. Dia menggunakan include stream using namespace dari internet in n sama dengan 5, in v sama dengan 0, in 5 sama dengan 7, 3, 2, dan hasil outputnya sesuai dengan yang diberikan tugas untuk menampilkan laporan tersebut. Nah, selanjutnya ada itu implementasi dan hasil simulasi. Di yang pertama ini ada tabel RAM-nya, di mana dijelaskan informasi simulasi yang akan hasil diperoleh selama si program ini dalam sistem komputer, terutama dalam pengolahan data yang digunakan oleh CPU untuk mengakses instruksi, untuk menunjukkan bagaimana prosesor mengeksekusi atau melakukan operasi matematika tersebut berdasarkan data yang tersimpan di dalam tabel RAM. Nah, memori implementasi dan instruksi fetch, decode, engine, di mana OVT-nya load, value-nya 7. Nah, gimana sih mendapat cara 7 ini? Dari sini dijelasin. Step 1 ini ada fetch atau mengambil nilai dari memori X sama dengan 0. X0 yang berisi 7. Decode-nya atau proses ini menganalisis instruksi yang mengatakan untuk membuat nilai tersebut menjadi dan menyimpan register. X-nya nilai 7 disalin ke register tersebut. Kan dapat dari nilai 7. Dan selanjutnya ada EDD 8. Step 2 nya itu proses instruksi berikut adalah EDD1. EDD1 nih, dimana 1 ini diambil dan ditambahkan ke nilai yang di register 7. Berarti dalam proses tersebut penjumlahannya 7 ditambah 1 sama dengan 8. Dan lalu hasil penjumlahan adalah 8 disalin ke register tersebut. Nah, yang ketiga nih ada store load, add, store load 2, add, store load, add, store load, gitu terus ya. Nah, jadi ini jelasinnya. Yang store yang ketiga ini, di mana instruksi store menyimpan nilai dari register ke dalam RAM. Nilai tersebut adalah 8 ke alamat RAM dan hasil tersebut ke dalam RAM tersebut. Dan di sini ada step 4. Teman-teman bisa lihat dalam ini dia tuh mengambil nilai dari memori X sama dengan 1 yang berisi 3. Di mana proses ini menganalisis instruksi mengatakan untuk membuat nilai tersebut dan menyimpan register. Untuk menyimpan register ini, dan nilai register tersebut adalah 3 disalin ke register tersebut. Step 5 ada EDD2, di mana di Y ini kita tambahkan atau kita ambilkan ke nilai yang register 3 yang tadi. Berarti proses penjumlahannya itu gimana 3 ditambah 2 sama dengan 5 disalin ke register. Jadi step 6. Dan ada seterusnya sampai ini step 5, ini step 6. Sorry. Nah, ini dia step 6. Hilang dia. Ini step 5,
Ini step 6. Step 6 ini phase-nya menyimpan hasil yaitu 13 gram, menyimpan nilai gram. Sama juga caranya seperti yang step sebelum-sebelumnya. Bagaimana sih mendapat nilai tersebut? Step 8, 10, dia sampai seterusnya sampai 15, karena dalam penjelasan yang dari step ini dia ada 15 tuh, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 seterusnya. Cara mencarinya gitu. Kita menggunakan itu dulu, mengambil dulu, lalu kita proses, lalu nilai tersebut kita perjumlahan, lalu dan hasilnya register tersebut kita masukkan. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi algoritma matematika, di mana algoritma yang saya pilih ini dalam penjumlahan dua bilangan. Misalnya itu bilangan A dan B dan menghasilkan di C. Persamaan matematika adalah C sama dengan A tambah B. Kayak yang tadi saya jelasin sebelumnya, kayak input A dan B sama dengan output sama dengan X. Nah, gitu. Kita ngambil dua bilangan, C sama dengan A ditambah B. Lalu yang ketiga ada instruction set, di mana yang digunakan dalam program ini sebut adalah LDA, memuat nilai yang ke dalam akumulator, ya, IDIB, menambahkan nilai B ke dalam akumulator, dan stack C menyimpan hasil penjumlahan dari akumulator ke register C. HLT ini menghentikan eksekusi programnya. HLT ini berfungsi, dan LDA ini untuk memuat nilai A ke dalam akumulator, yang B ini menambah B nya ke dalam akumulator, C ini akumulator ke register C, dan menghentikan eksekusi program yang kayak gini teman-teman, step tadi. Nah, ini A mengambil nilainya, B ini misalnya gini. Nah, yang mana tadi ya, penjumlahan nah ini A mengambil, B menjumlah, dan C ke register, dan itu hasil dari register tersebut. Lalu yang keempat nih program assembly, di mana yang dapat ditulis itu menjalankan algoritma penjumlahan. Program assembly ini, program ini penjumlahan input register. Inputnya itu register A dan register B, outputnya itu register C, register A sama dengan nilai A, register B sama dengan nilai B, register C sama dengan nilai A ditambah B. Berarti ini kan nilai A nih. Nilai A ini sudah dapat nilai A dan dapat nilai B. Dari register C ini dia menjumlahkan yang nilai A dengan B, dimana rumusnya tadi C sama dengan A tambah B. A tambah B. Berarti lalu mulainya LDA, load nilai dari register A ke akumulator, yang tadi rumusnya ini akumulator, lalu IDIB tambahkan nilai register ke akumulator, nilai B ini, lalu simpan hasil penjumlahan register tersebut dan hentikan eksekusinya tersebut. Kan misal udah dapat nilainya nih. Misalnya sudah dapat nilainya misal tuh C, misalnya nilai A ini 5 lah teman-teman, ditambah nilai B 3. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Lalu ini simpan hasil penjumlahannya, lalu kita hentikan eksekusi tersebut. Kemudian ini kan mungkin teman-teman ada yang belum paham. Ini yang program ini saya ambil dari rumus yang ini teman-teman, deskripsi algoritma matematika. Apa nih, ada yang saya ambil dari rumus ini teman-teman, yang C sama dengan A, lalu T, lalu rumus ketiga ini dengan LDA yang ini start yang mulainya teman-teman. Lalu
Nah, ini programnya. Lalu misalkan teman-teman sudah mendapatkan hasil dari program tersebut, teman-teman harus menghentikan eksekusinya tersebut. Nah, mungkin teman-teman nih ada yang belum tahu sih apa sih program assembly ini. Program assembly ini tetap disebut assembly, dimana bahasa assembly ini yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah. Ini program ini. Proses menggabungkan ini komponen ini membentuk suatu assembly yang produk seperti dalam dalam manufaktur. Program ini dia itu menggabungkan komponen untuk membentuk dalam manufaktur. Lalu ada assembly dalam kompleks pertemuan resmi, misalnya sidang umum atau majelis. Ya, mungkin program assembly ini program yang dimana bahasa pemrograman itu tingkat rendah yang disebut juga. Mungkin teman-teman yang belum tahu, ini program yang yaitu dari yang disebut tuh assembly atau bahasa assembly, yaitu pemrograman tingkat rendah. Lalu ada simulasi program, dimana setelah menulis program assembly tersebut, kita simulasi dulu program tersebut. Hasil dari simulasi menunjukkan bahwa nilai C adalah hasil dari penjumlahan A dan B sesuai dengan yang diharapkan. Nah, misalkan tadi saya dapatkan 5 tambah 3 sama dengan 8. Lalu kita simulasi program tersebut bahwa nilai C adalah hasil penjumlahan A dan B sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya yang diharapkan itu sudah nilainya 8, berarti kita simulasi program tersebut. Lalu yang keenam ini ada skema rangkaian CPU dan peripheral dalam komputer. Nah, ini ada memori ini input device, ini outputnya. Lalu ini ALU, CPU, CU. Di gambar ini rangkaian kerja yang terjadi dalam sebuah sistem komputer, di mana CPU akan melakukan operasi jika dia memperoleh nilai masukan. Maksudnya itu melalui perangkat masukan atau input device yang akan menghasilkan keluaran yang dikirimkan ke output device-nya. Misalkan gini teman, dia kan sudah melalui perangkat masukan nih memori, lalu masukkan atau input device-nya ini kita menghasilkan keluaran yang dikirimkan ke output device. Masa masukkan input, lalu kita keluarkan dari output device ini. Ini kan ada panahnya nih, gini, ke gini, itu ke gini. Ini kita masukkan, lalu kita keluarkan ke input device. Contohnya menjumlahkan dua bilangan apabila A sama dengan 2 dan B itu kedua bilangan tersebut dengan operasi operator plus atau penjumlahan. Algoritma yang saya susun di sini untuk memecahkan masalah tersebut merupakan susunan urutan langkah prosedur kecil yang menyatakan perintah mesin tersebut. Lalu kesimpulan dalam laporan ini, yang saya telah berhasil menerapkan konsep dasar organisasi komputer dengan membuat program sederhana dalam bahasa assembly tersebut. Program yang sederhana atau program tingkat rendah, dan bagaimana instruksi mesin bekerja dalam proses data, dan bagaimana ALU atau unit kontrol itu bekerja, register dan bus itu berinteraksi satu sama yang lain, dapat menghasilkan itu simulasi program tersebut dan dapat dihentikan dengan hasil yang diharapkan. Tugas ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai cara kerja komputer dan proses informasi. Baiklah, sekian dari video pembelajaran saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.